Halo bujang, para pecinta paha waifu 2D. Terima kasih yang udah mengklik video ini dan selamat datang di channel yang biasalah, yaitu Uzumaki Film. Channelnya Zomblo friendly banget. Kali ini Uzumaki Film bakal meringkas anime yang berjudul High School DxD Born atau season 3-nya. Dan anime ini dirilis pada tahun 2015. Ini maaf banget ya, aku baru turutin sekarang pembuatan alur cerita dari season 3-nya. Harusnya kan pas bulan kemarin ya. Gak apa-apa lah ya, telat dikit gak apa-apa. Ya udah, daripada lama mending kita langsung aja ke alurnya. Tapi sebelum itu, biasalah, jangan lupa jempolnya dulu biar warna biru atau putih. Dan pencet warna merah yang bacanya subrek atau langganan. Tapi kalau udah warnanya abu-abu atau hitam, itu nggak usah dipencet lagi karena udah mantap. Ya udah, kalau gitu kita langsung aja. Ngapain? Iya, gas lah ke alurnya. Sebenarnya ini aku skip ya untuk awal-awal karena bahaya cuy pokoknya. Ya biasalah, ada pertarungan antara Ria sama Akeno yang memperebutkan Issei lah. Nah jadi untuk awalnya di sini mereka lagi ngumpul gitu sebelum berangkat sekolah. Dimana kita bisa lihat kalau rumah Issei udah direnovasi jadi wobat lah oleh bapaknya Rias. Dan cuma dikerjakan semalam doang. Buset dah, kayak candi Prambanan ya by the way. Langsung aja mereka pun berangkat ke sekolah. Cuma Issei malah memikirkan Rinel atau Yuma. Bagi kalian yang gak tahu Rinel itu siapa, bisa cek video alur S1-nya di deskripsi ya. Oke, kita lanjut. Issei yang mengingat pas Asia is dead oleh Rinel gak mau itu terjadi lagi. Dan dia pun bertekad untuk melindungi Asia. Sekaligus yang lain juga lah pasti dilindungi. Kemudian scan berpindah di ruangan klub, di mana mereka sedang membicarakan pengen kemana pas liburan musim panas. Lalu datang Rias yang mengajak anggota baru buat ikut liburan ke rumahnya atau neraka gitu. Ke neraka aja disebut liburan di sini mah. Ya, mereka pun gas ke sana pakai kereta. Cuma saat yang lain lagi bersenang syalalala, ada yang aneh dengan Koneko yang diem-diem baik. Mereka di situ juga bertemu dengan Sona, Tsubaki, dan Saji. Singkat aja mereka sudah sampai di tujuan. Cuma keretanya agak mogok dikit lah. Dan Azazel mencoba buat bagusin lagi. Pas lagi nunggu mereka malah keteleport oleh seseorang. Dan tiba-tiba datang naga yang bujung bening, gede bet dah kayak punya saya. Kemudian mereka pun battle, tapi nggak ada angin nggak ada hujan, Koneko nggak pakai disuruh, langsung nyerang aja. Dan sekali hit sama naga itu dia pun langsung KO. Jadi beban gak tuh? Kemudian saat Issei pengen di finishing, datang Azazel dan Rias yang ternyata kenal dengan naga tersebut. Dan mereka juga yang menyuruh naga itu buat nyerang Issei and friend. Ya sekaligus latihan lah. Oh iya, untuk naganya ini dia bernama Tanin, yang merupakan mantan Raja Naga, cuma berreinkarnasi menjadi iblis. Lanjut, besoknya mereka pun memulai latihan masing-masing sesuai kekuatan mereka. Sebagai contoh di sini Issei bakal dipandu oleh Abang Tanin, si naga bonar. Sorenya pas udah selesai digempur abis-abisan sama Abang Tanin, Issei bertemu dengan orang misterius yang tiba-tiba ngoceh so asik bet. Habis itu dia pun pergi. Ya udah gitu doang. Ya kita time skip saat mereka semua lagi kumpul karena udah selesai latihannya. Kecuali Koneko yang KO karena dia latihan terlalu berlebihan. Issei yang mendengar itu langsung pergi ke kamar Koneko buat mastiin. Tapi saat di dalam Issei malah melihat ada yang beda dari Koneko. Lalu datang Rias yang menjelaskan kalau Koneko itu mempunyai kekuatan yang OP parah. Dan dia adalah Nekomata atau kucing siluman dari Jepang. Sebenarnya Koneko ini mempunyai seorang onesan atau kakak. Cuma kakaknya ini memilih jalan yang salah. Pas lagi di acara pertemuan, mereka melihat ada battle antara para iblis muda. Dan Issei bertemu lagi dengan orang misterius itu, yang ternyata bernama Sair Arc. Nah dia ini ternyata adalah peringkat 1 teratas dalam kalangan iblis muda.
Karena si Udin batu bet dibilangin oleh Sherlock, jadi dibogem aja itu sampai KO. Terus Issei juga bertemu dengan Rafael lagi. Dan sekali lagi bagi kalian yang gak tahu dia siapa, asik promosi lagi nih, bisa cek di alur S1-nya di link deskripsi, oke? Siap. Lalu tiba-tiba Koneko malah cabut dari acara tersebut, dan Issei beserta Rias pergi buat nyusulin. Ternyata Koneko pergi untuk menemui kakaknya yang bernama Kuroka. Nah, Kuroka datang ke tempat itu karena ingin bawa balik Koneko biar bisa dipakai kekuatannya. Cuma Rias menolak karena Koneko udah menjadi bagian dari keluarganya. Di sisi lain, saat para petinggi pengen melakukan aliansi, datang pengerusu yang bernama Loki, seorang dewa Eropa Utara yang menentang adanya aliansi atau kerjasama. Kita kembali ke Issei, Rias, dan Koneko yang pengen battle dengan dibantu oleh Abang Tanin. Yang awalnya itu Issei udah dibantai-bantai dulu lah oleh Kuroka. Nah, biasalah ngepur dulu. Tapi setelah dia komat kamit, akhirnya Issei sadar juga dan meminta bantuan dari Rias untuk bisa memencet belnya supaya bisa masuk ke mode balance breaker. Dan adegannya aku skip ya pastinya. Hai deh. Akhirnya Issei berhasil masuk mode tersebut, lalu menyerang Kuroka. Cuma Issei masih baik bet ini, dimana bogemannya hanya angin doang yang lewat. Dan Kuroka berserta Biko harus mundur dulu. Lanjut, scan pun berpindah, dimana Issei dan yang lainnya disuruh untuk mengulur waktu sampai Dewa Odin mengirim palu Mjolnir ke mereka supaya bisa mengalahkan Loki dengan easy. Nah, mereka di sini ditemani oleh sekretaris dari Dewa Odin, yaitu Roswise. Kemudian battle pun dimulai, dimana banyak perubahan dari kekuatan mereka, atau bisa dibilang makin OP gitulah. Tapi Loki yang udah ke pojok pakai kekuatan aslinya yang membuat Kiba, Xenovier, dan Saji harus tepar. Tapi mereka bisa sembuh lagi karena ada cairan air mata Phoenix. Lalu datanglah palu Mjolnir itu, dan Dewa Odin meminta Issei yang menggunakan palu tersebut untuk hantam aja si Loki. Cuma saat pengen ngambil palu itu, Issei malah digigit manja oleh monster milik Loki, yang membuat Issei langsung sekarat. Ya karena air mata Phoenix udah habis dipakai, jadi Issei nggak bisa diselamatin, alias Issei harus meningsoy. Dan teman-temannya yang tahu itu menjadi makin badass atau ngamuk. Tapi ya karena Issei ini karakter utama, ya nggak mungkin lah ya. Jadi pas Rias lagi pengen ngamuk, ada aja gitu dia malah ngelihat satu cairan air mata Phoenix yang tersisa. Saat Loki menyuruh monsternya untuk menghancurkan palu itu, datang Kuroka dan After dari tim Pali, yang bisa dibilang bantu juga sih. Cuma tujuan mereka bukan itu, karena mereka hanya pengen ngambil monster milik Loki. Di sisi lain, Issei udah balik lagi ke battle karena udah dipakai air itu ke dirinya, dan langsung menggunakan palu itu buat ngegetok si Loki. Pas udah kehit, di sini Loki kayak dikurung gitu, lalu nyumpain mereka supaya nggak bisa hidup dengan tenang. Akhirnya setelah kejadian battle itu, mereka pun pulang. Tapi ada yang beda, dimana Koneko udah mulai demen nih sama Issei. Singkat aja, pas di rumah setelah Akeno nyeritain masa lalu dia sama bapaknya dan pengen ngubrak-abrik sama Issei, mereka malah mendapatkan penglihatan yang membuat Akeno sadar kalau emaknya meningsoy bukan salah bapaknya. Setelah itu Akeno mencoba ingin menerima bapaknya lagi, dan pas di kitchen Issei malah dapat sosoran dari Akeno. Lanjut, scan pun berpindah pas mereka sudah selesai liburan musim panas, yang dimana Irina masuk ke sekolah sebagai murid baru di sana. Saat pulangnya, Issei dan Asia bertemu dengan orang yang pernah mereka temui di dunia bawah atau neraka. Orang tersebut ternyata mengenal Asia dan mengatakan kalau dia pernah diselamatkan oleh Asia dengan secret gear-nya. Orang itu bernama Diodora Astaroth. Kemudian dia di situ langsung ngelamar aja si Asia. Malam pun tiba, dimana saat yang lain menyambut kedatangan Irina, Azazel mengatakan kalau Issei itu lagi trending topik di dunia bawah, karena kekuatannya itu bisa OP parah dengan memikirkan yang berbau opai gitu. Sampai disebut bocil-bocil sebagai opai dragon.
Keesokan harinya, saat berada di ruangan klub, Rias mengajak yang lain buat ikut dalam rating game atau ajang turnamen gitu. Dan lawan mereka yang pertama adalah Diodora. Dan pendek umur ya, baru juga dibilang orangnya pun datang. Diodora datang ke situ karena pengen nukar dua supportnya dengan Asia. Cuma Rias menolak karena Asia itu udah dianggap sebagai adiknya sendiri. Ya udah, karena nggak dibolehin, Diodora pun balik. Singkatnya, mereka semua akhirnya berangkat ke tempat rating game tersebut. Tapi pas sampai di sana mereka nggak ngelihat siapa-siapa. Ya sepi aja gitu, kayak hati. Lalu datang pasukan Chaos Brigade yang mengepung mereka, dan Asia malah diculik oleh Diodora. Untung aja Dewa Odin datang buat bantuin mereka bersihin para curut itu. Kemudian mereka mendapatkan pesan dari Azazel kalau udah banyak pasukan aliansi yang ikut bantuin juga. Lalu menyuruh Isai dan yang lain buat nyelamatin Asia. Lanjut, pas sudah sampai di kuil, si Diodora malah ngajakin buat rating game. Ya tentu aja Rias gak bisa menolak ajakan tersebut. Nah, yang awalnya itu agak susah gitu buat menang, tapi akhirnya bisa juga berkat Issei. Saat mereka ingin melawan kenaiknya, ternyata mereka malah bertemu dengan Zelzan, yang katanya dia udah ngabisin itu kenaiknya Diodora dan berubah menjadi Bakemono atau monster. Ya tapi karena Zelzan kebanyakan bacot, kayak rank badak, padahal battle juga belum, dia pun harus is dead oleh combo skill dari Kiba. Akhirnya mereka bertemu Asia dan Diodora. Tapi ya biasa, Diodora malah mancing Issei buat berubah ke mode balance breakernya. Lalu pas udah berubah terus dibogom sekali aja, udah panik aja si Diodora. Cuma karena Issei masih baik jadi nggak di-KO-in. Kemudian Issei pun berhasil melepas Asia yang lagi digantung. Nah, pas Asia izin buat doa, tiba-tiba ada cahaya yang membuat Asia jadi hilang. Mereka yang melihat itu pun terkejut, terheran-heran. Terus datang orang yang mengaku dari keturunan Raja Iblis lainnya. Orang itu bernama Shalba Beelzebub. Dia adalah orang yang udah ngilangin Asia tadi pas lagi doa. Bisa dilihat Issei lah yang paling kepukul pas Asia nggak ada. Sampai stres gitulah bisa dibilang. Lalu karena si Shalba ini bilang kalau si Asia udah meningsoy, jadi Issei malah makin badas dan berubah menjadi naga. Atau di situ disebut Jarganet Drive. Tapi belum sempurna banget. Lalu akhirnya Shalba harus meningsoy di combo oleh Issei yang ngamuk karena udah galau parah. Terus datang Vali dan temannya yang merasakan kekuatan dari Issei, sekaligus sambil bawa Asia juga yang ternyata masih hidup. Nah jadi Asia mereka temukan di celah dimensi. Kemudian Akeno dan Koneko meminta Vali buat ngebantu Issei biar bisa balik ke bentuk semulanya. Ya tentu aja si Vali mau. Emang bisa baik nyari yang bening dikit mah diturutin. Vali pun berubah ke mode Jarganet Drive juga dan menyerap kekuatan dari Issei biar dikejar lemes dikit lah. Cuma itu belum cukup karena Issei masih bisa ngamuk. Tapi setelah mendengar suara Rias, Issei pun kembali seperti semula. Setelah itu, Vali memperlihatkan kepada mereka seekor naga yang lebih gede dari Abang Tanin. Ya, itu gede banget, serius demi Alek. Gedenya itu kayak cinta kepadamu. Ya. Buat yang cewek, hei, Anda para cowok jangan senyum-senyum sendiri, hei. Naga itu bisa dibilang Dragon of Dragon, atau bisa disingkat DXD, atau Great Red, yang hidup dalam celah dimensi. Nah, Vali ternyata bertekad buat ngalahin itu naga, dan menjadi yang terbaik pastinya. Mereka juga bertemu dengan Opis, seorang pemegang naga juga, yaitu Ouroboros Dragon. Setelah itu, saat mereka udah pengen balik, si Issei malah pingsan. Lanjut. Lalu pas di rumah, Azazel menyuruh Asia untuk menggunakan kekuatannya biar bisa nyembuhin Issei. Dan ternyata berhasil. Besoknya Azazel mengatakan kepada Issei kalau dia sudah berbicara kepada The Drake tentang resiko memakai mode Jarganet Drive, yaitu bisa meningsoy atau berkurangnya umur si pemilik.
Tapi The Drake juga mengatakan kalau ada aura lain yang berada di tubuh Issei, cuma belum tahu aura apa itu. Di sisi lain, Rias malah ditatangi oleh Issei. Tapi ini bukan Issei yang asli ya, melainkan Loki yang menggunakan tubuh Issei atau ya duplikatnya lah. Lalu kita kembali ke Issei yang asli, yang pengen ke ruangan klub. Dan dia malah menemukan Gasper lagi pingsan. Pas mereka masuk ke ruangan klub, ternyata Rias udah dikendalikan oleh Issei yang palsu. Terus mereka berdua pun cabut dengan ledakan. Untung aja Gasper mampu menghentikan waktunya pas banget, jadi mereka bisa selamat. Kemudian Azazel mengatakan kalau dalang itu semua adalah Loki yang udah nyumpain Rias dan Issei. Terus Raja Iblis mengatakan kalau kemungkinan Rias dibawa ke celah dimensi. Tapi kalau ke sana ya nggak mungkin karena resikonya tinggi banget, yaitu bisa meningsoy. Lalu Issei meminta Koneko buat ngehubungi Kuroka biar dia bisa bertemu dengan Vali. Ya tentu aja Raja Iblis menolak hal tersebut karena Vali adalah bagian dari Chaos Brigade. Cuma si Issei mah bomat ya karena pengen nyelamatin Rias walaupun nanti ada konsekuensinya. Kemudian teman-temannya nggak mau Issei sendiri, jadi ikutlah mereka untuk menemui Vali. Akhirnya Raja Iblis pun mensetujui. Setelah bernegosiasi, mereka pun dibawa oleh Aftur ke celah dimensi. Pas sampai di sana, mereka dapat menemukan Rias. Tetapi di sini Rias masih dikendalikan, jadi Issei dan yang lainnya malah diserang. Mereka pun mencoba untuk menghentikan Rias, cuma karena terlalu OP jadi susah. Lalu mereka tahu kalau Rias masih ada kesadaran dikit, sehingga mereka mengungkapkan perasaan mereka masing-masing kepada Rias. Padahal Rias di situ udah sadar, tapi dia malah berubah menjadi seperti balance breaker milik Issei. Dan Akeno meminta Issei untuk battle dengan Rias, karena itu satu-satunya cara untuk bisa balikin si Rias lagi. Battle pun dimulai, dimana efek dari battle mereka berdua adalah celah dimensi itu menjadi lemah, sehingga mereka harus terlempar kembali ke dunia asal. Jadi hanya menyisakan Rias dan Issei di sana. Nah, Issei di sini kalah ya lawan Rias, karena dia nggak tega gitu nyerangnya, jadi dia pun terkombo-kombo. Tapi akhirnya Rias berhasil sadar kembali. Cuma mereka malah bertemu dengan klon Issei yang berubah menjadi mode Jargonet Drive. Dan Issei mau gak mau lagi harus battle dengan mode balance breakernya. Habis itu Issei mengeluarkan kayak Kenan gitu, lalu ngadu tembak aja sama dirinya yang lain. Dan Issei pun berhasil mengalahkannya dengan easy. Setelah itu mereka terlempar ke putaran dimensi, sekaligus juga bertemu dengan Great Red di sana yang menunjukkan jalan keluar. Akhirnya mereka keluar juga dari celah dimensi itu, dan di sini Rias ngungkapin perasaan dia kepada Issei. Lalu mereka pun nyosor. Stay halal ya, sensor, oke? Singkatnya, sesudah kejadian itu Rosewise menjadi anggota dari keluarga Rias, atau bisa dibilang iblis. Dan dia juga seperti Azazel, yaitu menjadi guru di sekolah mereka. Nah, kemudian anime season 3 ini ditutup dengan keesokan harinya, di mana Issei dan yang lain menyapa Rias. Lalu cerita pun selesai. Dan ya, begitu ya, bisa dilihat masih gantung ceritanya. Jadi kalian komen aja mau dilanjut apa enggak untuk alur cerita season 4-nya, oke? Ya udah, sampai di sini dulu. Makasih banget bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, dislike aja. Dan subscribe channel ini, kalau bisa nyalakan loncengnya biar tahu kalau aku upload video baru. Plus supaya aku makin semangat buat kontennya lagi. Ya walaupun jarang ya. Dan menghibur kalian semua lah pastinya. Sampai jumpa di next video dan sayonara, bujang.